Seorang wanita karir berusaha dengan baik supaya hidupnya terus berjalan dengan baik. Dia dan suaminya masing-masing memiliki cara untuk membuat impian mereka terwujud. Namun, di tengah jalan, masalah tentu saja pasti ada. Dan yang lebih membagongkan lagi, ternyata masalah itu justru dari orang terdekatnya. Film dengan judul Ambrosia yang dirilis pada tahun 2012 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Seorang wanita bernama Laila sedang mengikuti kelas menjahit. Laila sangat tertarik dengan fashion dan berharap suatu hari nanti akan menjadi desainer profesional. Dipandu oleh guru mereka yang bernama Sarah. Laila sangat giat dan fokus, sampai-sampai terkadang dia lupa jam pulang. Jadi terkadang dia diingatkan oleh Sarah untuk segera menyudahi pembelajarannya dan segera pulang. Setelah selesai, biasanya dia akan pulang sendirian naik ojek atau taksi. Tapi kala itu dia meminta suaminya untuk menjemput. Namun apesnya, ternyata sang suami tidak bisa menjemputnya gara-gara dia sedang menolong orang yang terlibat kecelakaan. Suaminya Laila yang bernama Ali memiliki toko pizza yang cukup terkenal di kota itu. Setelah menolong orang kecelakaan, Ali langsung ke tokonya untuk bersiap-siap. Lalu tak lama Laila datang dan langsung membantu Ali bekerja di dapur. Baru buka aja, langsung ada pembeli yang datang. Selain Laila, Ali juga punya dua orang teman sekaligus staf yang membantunya, Perry dan Samira. Ternyata Laila ini selain membantu Ali dan mengikuti les menjahit, dia juga bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah restoran. Meski sebenarnya Ali meminta Laila untuk keluar dari pekerjaan itu karena pulangnya hampir selalu malam. Laila dan Ali ini pasangan yang udah menikah selama 14 tahun lamanya. Hubungan mereka memang agak unik, sering bertengkar namun mereka sebenarnya baik-baik aja. Bisa dibilang hubungan yang unik sih. Berbulan-bulan Laila mengikuti les menjahit dan suatu hari Laila membuatkan sebuah pakaian yang indah sebagai bentuk tesnya. Sarah cukup impress dengan hasil buatan Laila. Sementara di toko Ali super sibuk dengan pelanggan yang hampir tidak ada habisnya. Lalu datanglah wanita bernama Maryam. Dia ini adalah teman lama Laila. Terkadang dia ke sana untuk mendatangi Laila hanya sekedar ingin mengobrol dan bersantai. Suatu hari, Laila dipanggil oleh Sarah dan diperlihatkan sebuah pakaian yang dibuatnya. Pakaian itu ternyata Sarah buat untuk Laila sebagai hadiah karena dia dan teman-temannya yang lain telah menyelesaikan les selama beberapa bulan ini. Nantinya mereka akan merayakan kelulusan ini di rumah Sarah. Tapi sayangnya Laila sepertinya tidak pede dengan pakaian yang diberikan oleh Sarah. Laila datang bersama dengan Ali ke sana. Kala itu, Sarah berbicara dengan Laila, apa langkah selanjutnya Laila setelah ini? Tentu saja mencari pekerjaan yang sesuai dengan skillnya. Sarah menawarkan Laila untuk bekerja di perusahaan fashionnya sebagai desainer dan penjahit pakaian. Mendengar itu, Laila cukup terkejut dan tentu saja menerima tawaran dari Sarah. Dan ada satu hal yang cukup unik dan aneh dari Sarah ini. Ternyata dia ini belum menikah. Dia tinggal bersama dengan sekretarisnya yang bernama Monica. Bisa dibilang kalau Sarah ini penyuka sesama jenis. Bahkan kala itu dia membicarakan Laila di depan Monica. Sarah memuji-muji Laila sebagai orang yang pintar dan itu membuat Monica menjadi agak cembukur dan risih. Alhasil Monica gak mau diajak begituan sama Sarah. Laila pada akhirnya bekerja di perusahaan Sarah. Dia berubah menjadi wanita karir yang lebih mapan dan anggun. Meski sebenarnya sebelumnya juga udah anggun. Laila bahkan diajak Sarah ke kafe untuk bersantai dan nongkrong. Sepertinya ada udang di balik batu, namun Laila masih tidak menyadarinya. Laila mulai merasakan ada yang aneh pada Sarah ketika di kantor Sarah memegang pundaknya. Laila jadi agak panik dan seperti tidak nyaman. Bahkan dia harus berbohong pada Ali kalau semuanya baik-baik saja. Laila menceritakan ini pada Maryam. Maryam meminta Laila untuk segera menjauh dari Sarah, namun itu tidaklah mudah. Kalau dia melepaskan pekerjaan itu, bagaimana nanti dia membiayai keluarganya di kampung? Apalagi bisnis pizza Ali makin lama mulai menurun dan bisa-bisa bangkrut. Udah banyak pesaing. Laila sebenarnya mulai merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja, seolah-olah dia diteror oleh Sarah. Apalagi pernah suatu ketika Sarah mencipoknya. Mood Laila menjadi buruk dan itu diperparah ketika kala itu di toko Ali berantem dengan customer hanya karena masalah harga. Lalu suatu hari Laila merasakan sakit di perutnya dan dia muntah-muntah. Laila mencoba mencari tahu secara mandiri apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia membeli tes kehamilan dan hasilnya positif.
Ini sangat membuatnya menjadi galau. Tapi kenapa dia begitu sedih dan seolah-olah tidak senang dengan kehamilan yang selama ini mereka tunggu-tunggu? Untuk memastikan lagi, Layla pergi ke klinik dan benar saja kalau dia positif hamil. Ali berkali-kali mencoba menghubungi Layla namun tidak diangkat olehnya. Lalu ketika Layla pulang, disinilah terjadi konflik yang cukup serius di antara mereka. Ali menuduh yang macam-macam karena Layla tidak menjawab teleponnya. Layla sebenarnya udah mengatakan kalau dia itu lelah dan tidak melihat ponselnya. Namun amarah Ali makin tinggi hingga Layla juga tersulut emosinya. Perdebatan mereka diperparah ketika Ali mengatakan kalau dia telah menjual rumah mereka ini. Uangnya akan digunakan Ali untuk membayar hutang dan sewa toko. Mendengar itu Layla sangat kesal dan marah. Layla memutuskan pisah ranjang dari Ali. Berminggu-minggu Layla tidak pulang ke rumah, hingga akhirnya dia tinggal di rumah Samira untuk sementara. Layla juga curhat pada Maryam. Maryam menyarankan Layla untuk kembali, apalagi kondisinya saat ini butuh support dari sang suami. Ali menyadari mungkin dia terlalu berlebihan dan merasa bersalah. Dia mendatangi kantor Sarah menanyakan keberadaan Layla, namun dia tidak ada di sana. Ketidakhadiran Layla bersama mereka ternyata membuat Ali benar-benar rapuh, apalagi kini toko pizzanya bangkrut dan resmi akan ditutup. Mereka bersulang untuk terakhir kalinya karena telah berjuang bersama. Kini Ali tinggal di sebuah trailer, sementara Layla itu sendiri mengalami puncak konflik dengan Sarah. Sarah tiba-tiba menyatakan cinta padanya dan ingin Layla tinggal bersama dengannya. Namun Layla menolak dengan tegas dan merasa jijik. Sarah dan Monica ini sama saja, sama-sama gak waras. Sampai suatu hari Ali mendatangi rumah Samira dan di sanalah dia bertemu dengan Layla. Sepertinya emosi masing-masing dari mereka udah mereda. Dengan lembut dan permohonan maaf, Ali ingin Layla pulang bersamanya dan memulai kembali hidup mereka. Layla tidak banyak bicara. Dia berkemas menandakan kalau dia setuju. Ya, itulah tadi alur cerita film Ambrosia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.